posisi hujan gede tuh jam 11 malam, itu jam-jam enak tidur lah pokoknya gitu. Atap rumah itulah kayak asbes tapi yang plastik. Jadi kalau kena angin tuh yang gubrak, nah gitu. Kalau kena angin tuh ya kalau hujan posisinya kayak gitu. Nah itu tiba-tiba pas lagi di kamera gitu, itu tuh kayak ada genderuwo hitam gitu bang. Tadi saya bilang bukan genderuwo, cuma bilang ibu saya itu genderuwo gitu. Itu kayak di jemuran gitu, posisi lagi atas gini, itu tuh kayak ada sosok hitam lah gitu, ke foto gitu. Cuman pas di galeri, pas mau dibuka, itu tuh hilang, dia geser sendiri gitu di galerinya. Habis maghrib, kita pesan tuh, adik saya pesanin makan, tapi yang pesanin pacarnya gitu. Gak lama gue nelfon ke pacar adik saya gitu. Mbak ini bener mbak alamatnya gitu. Bener gimana mas? Namanya gitu, kuil setan. Di titiknya gitu. Nanya ke mama saya, nanya ke saya, mas ini memang kuil setan. Di situ memang saya lihat nggak ada baca kuil setannya, cuma di Gojeknya kuil setan. Kuil setan. Dibaca di Gojeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Badru Caps Lock. Ketemu lagi sama gua Adit sebagai host magang di sini yang akan menemani kalian mendengarkan cerita narasumber kita hari ini. Nah, dan kalian nih yang punya pengalaman horor dan cerita mistis juga, langsung aja hubungin nomor admin ini nih. Yuk, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Irfan, kisah pengalamannya? Oke, sebelumnya kan saya tinggal di Bogor dulu nih. Jadi sebelum kayak ada horor-horor kayak gini, saya tinggal di Bogor dulu. Terus sama mertua kan, karena namanya di rumah mertua tuh nggak enak gitu ya, posisinya tuh ya namanya tinggal sama mertua kan, kita nggak enak, pengen mandiri juga, udah punya anak juga posisinya. Jadi saya mutusin sama istri tuh pindah lah gitu, cari kontrakan lah, sama emang punya niatan mau usaha juga gitu saya gitu. Oke. Anak pada saat itu berapa bang? Udah berapa anak? Anak saya 1. Oke. Sampai sekarang masih 1 gitu. Cuman waktu itu posisi anak masih jalan 2 tahun. Oke. Kayak gitu. Cowok cewek nih? Cowok, anak saya cowok, alhamdulillah. Nah dari situ ada sedikit modal, ada bantuan juga dari teman lah gitu. Ada bantuan dari teman untuk bikin usaha warung kopi lah, warkop gitu. Kayak gitu, warkop Sunda, Kuningan gitulah intinya. Nah dari situ saya mutusin cari kios, akhirnya dapat di daerah Bekasi gitu. Wah jauh juga bang. Dari Bogor cuman, ya nyari rame juga. Dan kebetulan juga kan orang tua saya juga asli Bekasi juga. Orang tua asli Bekasi. Jadi kayak emang ya sengaja lah gitu domisili. Jadi kalau misalkan emang ada keperluan juga deket ke orang tua, asal jangan numpang sama orang tua sih intinya kayak gitu. Jadi kayak masih walaupun ini ya tinggal sendirilah gitu posisinya. Dapatlah saya di situ tuh yang Bekasi bilang tadi, Bekasi kota. Saya dapat di situ ya kios, saya buka warkop segala macem. Nah teman yang modalin saya ini gitu punya rumah kosong gitu. Nah saya disuruh tinggalin gitu aja sebenarnya gitu. Cuman karena nggak enak, saya bilang saya mutusin ajak anak istri untuk tidur di warkop aja gitu. Kayak gitu awalnya. Nah setelah ya sebulan 2 bulanan lah saya mulai usaha ya namanya merintis pelan-pelan, ya ada aja rezekinya ketemu lah gitu, rezekinya di situ. Ya saya mutusin 24 jam deh pakai karyawan 1 gitu. Jadi biar saya juga bisa istirahat juga. Tadinya kan saya full dari jam 1 sampai sekuatnya saya lah. Dari pagi sampai jam 1 malam, jam 3 malam gitu sekuatnya saya gitu. Cuman karena malam ya suka ada ojol nongkrong, emang anak-anak sekitar nongkrong, jadi posisinya ya udah buka 24 jam deh pakai karyawan akhirnya gitu. Nah karena nongkrong juga kan kayak ngerokok segala macem tuh asap nggak enak ke anak saya gitu. Apalagi tempat nongkrong kan gitu, tempat warkop gitu nongkrong 24 jam. Anak saya juga kadang tidurnya juga nggak cepat gitu, jadi kayak mau nggak mau tuh jadi siklusnya tuh ya banyak asap dan segala macam. Nah dari situ saya mutusin untuk kontrak gitu, cari kontrakan yang emangnya nggak jauh dari
tempat usaha saya gitu. Dan berhubung juga saya kan udah bukanya udah 24 jam juga. Jadi kayak karyawan dari jam 7 ke jam 7 sih. Begitu sebaliknya saya jam 7 malam ke jam 7 pagi juga. Begitu terus, nggak ada tutupnya. Nah saya cari-cari informasi dari anak-anak kayak ya ada ojol, ada itu bang, di sini ada bang gitu. Kontrakan gini-gini segala macem. Di arah situ akhirnya ada ya beda 100-200 meter lah gitu. Cuman emang masuk-masuk gang gitu sih posisinya dia. Masuk ada dapat lah ya, kalau jalan sih ya kurang 5-7 menit lah kalau jalan kaki lah kayak gitu, dapat lah di dalam gang itu kan gitu. Nah saya cari-cari, saya lihat-lihat, nah benar gambaran dari si yang ngasih tahu saya gitu, katanya sih emang agak masuk gang dikit, posisi paling pojok dia tuh modelnya kayak kontrakannya tuh tingkat gitu, jadi di bawah 3 ada parkiran sebelah kiri kan, di bawah 3 sama di atasnya tuh di tingkatnya 4 pintu gitu, jadi total 7 pintu kontrakan. Nah saya lihat-lihat, saya tanya-tanya, nah ada ibu-ibu lagi, dia nyapu-nyapu lah gitu, yang nggak jauh dari situ saya tanya, ya kebetulan juga emang dia yang dikasih amanat untuk, bukan jaga sih sebenarnya, kayak kalau emang ada yang itu nanti diinfoin ke yang punya gitu, kayak gitu. Terus saya tanya, Bu ini punya siapa? Dia bilang gitu, dan yang punya orang si A lah gitu, ya orang luar negeri yang punya gitu, cuman emang udah tinggal di sini, kebetulan juga istrinya orang sini juga gitu. Nah akhirnya saya dikasih nomor yang punya kontrakannya, saya dihubungin, jadi saya janjian untuk besok untuk ngecek dalamnya. Nah saya sampai cari-cari lagi kan, posisinya namanya udah dapat satu alhamdulillah kan, tapi harganya belum dapat harga berapa di situ, karena si ibu itu cuma tukang bersih-bersih aja, dan dia juga nggak bisa pastiin itu harganya berapa, sekitar sekian dia belum bisa pastiin. Saya cari-cari sampai besoknya saya janjian sama yang pemilik rumah tersebut, kontrakan itu. Dia janjian sama si istrinya, karena suaminya tuh nggak bisa ngomong Indonesia lah gitu, jadi kayak agak susah. Saya datang ke rumahnya, akhirnya diantar ke kontrakan itu, dilihat isinya lah gitu. Emang nggak mahal nggak murah, cuma sedang, tapi jatuhnya murah sih bang itu. Nah itu fasilitasnya tuh kayak kasur, lemari, itu AC, semua itu baru semua. Itu kasurnya aja masih dibungkus plastik gitu. Nah itu lemarinya walaupun lemari kayu ya, cuman baru gitu, posisi baru semua itu. Ya sekarang dengan harga yang segitu saya pikir dibanding berapa ratus lah, beda-beda 100-200 sama ya kontrakan biasa tanpa AC, tanpa tempat, tanpa isi gitu kan. Ya ini udah bagus banget, wastafel juga udah kayak di apartemen. Ya posisi bagus lah gitu. Ya emang kayak kos-kosan bagus lah gitu. Intinya siapa yang nggak mau kan gitu dengan harga segitu. Sedangkan saya survei lain ya kontrakan petakan biasa kosong juga nggak jauh harganya di arah situ gitu kan, karena jatuhnya udah kota lah Bekasinya gitu. Ini udah tinggal nempatin doang, tinggal bawa badan lah gitu, tinggal tidur gitu. Posisi saya juga kan di warkop kan, kita nggak bawa kasur, nggak bawa apa, jadi emang carinya emang sebenarnya yang udah ada gitu. Cuman emang nggak ini aja sih nggak ekspektasi sebagus itu gitu dengan harga segitu gitu. Oke, setelah saya lihat udah cocok, emang tempatnya juga bagus kan gitu, tempat bagus, istri juga udah ngeliat juga, saya posisi sama istri ngajak tuh gitu, udah ngeliat sama-sama cocok segala macem. Ya siapa sih nggak mau gitu kan dengan fasilitas yang bagus. Ya udah akhirnya saya DP ke ibunya, saya bilang, Bu nanti besok pas ini saya transfer gitu, pas saya bawa barang lah gitu, ibaratnya pas saya masuk ke situ saya bilang saya transfer sisanya gitu. Akhirnya saya balik lagi ke warkop dong gitu, karena kan posisi saya jaga malam gitu, harus jaga malam kayak gitu. Ya normal sih, masih buka normal juga gitu sebelumnya jadi kayak ya si karyawan juga jaga-jaga gitu. Saya juga emang fokus 1-2 hari itu nyari kontrakan juga gitu, karena emang posisinya ngejar waktu biar cepet-cepet pindah sih intinya gitu, jadi biar nggak anak di lingkungan warkop terus gitu kan, apalagi posisinya cuma disekat doang kan kalau di warkop gitu. Tidur juga ya kasur-kasur lantai lah gitu, seberapa tebalnya saya mikir udah kasihan lah gitu, jadi saya buru-buru lah. Nah besoknya udah positif dong, saya bilang biar karyawan besok buka semampunya dulu aja gitu. Kan tadinya harusnya kan saya jaga malam tuh, saya bilang buka aja sampai jam berapa, jam 1 atau jam 2 gitu. Kalau emang nggak kuat istirahat aja, saya bilang tutup aja gitu, karena saya posisinya cuma pindah kan. Saya masuk akhirnya gitu. Ya normal aja sih, kayak gimana ya, tempatnya enak kan, saya nyalain AC juga udah, yang namanya AC baru ya nyalain dingin gitu kan, ya dingin banget lah gitu. Pokoknya nyaman lah intinya, gimana sih kalau kita nyaman aja gitu. Jadi posisi ya emang bangunan juga belum lama itu, baru 1 tahunan katanya. Jadi kayak emang bangunan masih kokoh banget lah. Terus itu kalau penghuninya bang, tetangga ada yang ngisi? Nah itu saya satu-satunya. Saya satu-satunya di situ. Jadi kayak masuk ke gerbang, ya kan ada gerbangnya, parkiran itu ada di bawah tuh ada 1, 2, 3.
Nah saya paling pinggir tuh, pas banget depan gerbang samping parkiran. Nah di atas ada 4 itu kosong semua, saya satu-satunya ngisi di situ posisinya. Nah, sampai inilah akhirnya 3 hari lah gitu. 3 hari saya tinggal di situ. Ya saya pulang dong warkop gitu kan, masih agak subuh. Nah saya pulang tidur nggak bisa kan, ya saya ngopi lah gitu. Habis begadang juga kan, kadang suka nggak bisa langsung tidur gitu. Ya saya ngopi di depan, di teras lah gitu. Di posisinya tuh kontrakan saya tuh paling depan kan, dari 3 itu paling depan itu tuh udah menuju ke tangga atas. Oh jadi depan pintu kontrakan abang ini tangga naik ke atas naik ya? ke atas sama gerbang. Oke. Gerbang utama. Nah gitu saya ngopi ngerokok. Ya namanya sambil main handphone lah gitu gimana. Nah itu posisi emang gerbang tuh emang nggak saya tutup banget lah. Karena posisi udah pagi lah gitu kan. Saya juga motor juga langsung masukin ke kontrakan gitu. Jadi kayak saya juga parkir itu kan takut kan. Tiba-tiba tutup sendiri bang gerbangnya. Gitu. Itu gerbang, anak kecilnya nggak bisa dorong gitu. Apalagi angin gitu. Sejengkal lah itu adalah. Belum memang saya nggak tutup rapat karena posisi memang udah habis subuh kan. Saya pagi lah gitu. Kayak mau maling apa juga gitu kan. Kontrakan juga saya satu-satunya kan, nggak ada yang ngisi. Apalagi daerah pemukiman, saya pikir ya udahlah gitu. Nggak tutup rapat ya suaranya jegrek gitu. Saya kaget juga gitu. Ya cuman kan kita masih berpikir positif. Apalagi kita baru tiga harian tinggal di situ. Jadi saya nggak ada pikiran macam-macam ke arah situ selalu saya. Ya udah mau terang lah gitu. Udah mau terang terus juga pikiran juga jadi kemana-mana kan. Ya disebut merinding enggak, disebut takut juga sedikit gitu kan. Ya akhirnya masuklah udahlah. Nah posisi ada istri nih, baru bangun juga. Gitu, baru bangun ya lagi beres-beres apalah gitu, kasur apa gimana di situ posisinya gitu. Nah istri cerita juga ke saya kebetulan, malam-malam juga ada yang nangis juga. Ya entah dari atas atau dari bawah pokoknya nangis gitu. Cuman posisi saya pas banget gitu sama yang tadi saya alamin tadi kan, suara gerbang tadi. Cuman saya karena tinggal baru, tempatnya nyaman, jadi saya masih tetap kasih nilai positif ke istri saya. Masih kayak udahlah gitu, itu mah cuma perasaan kita doang gitu. Walaupun istri juga ceritanya juga buat apa bohong juga gitu, dan nggak mungkin bohong juga ke saya buat apa gitu gunanya. Kayak gitu untuk bohong gitu, apalagi dengan posisi tempat yang nyaman gitu, saya juga nggak beranggapan ya ada hal-hal setan gitu sih bang di situ. Ya udah akhirnya setelah itu ya saya bilang ke istri, ngobrol-ngobrol, udahlah itu mah ya biar dia tenang sih gitu ya. Saya berpikir positif biar dia tenang aja gitu. Ya udah saya istirahat kan, jatuhnya juga sebelum tidur, saya istirahat tidur. Karena kan malam sih posisi harus jualan lagi gitu. Nah, jam habis maghrib istri saya bangunin, sholat maghrib, siap-siap. Nah habis sisa saya udah harus jalan lagi saya ke warkop jaga. Ya rutinitas harian saya emang kayak gitu. Saya jualan lah gitu. Itu nggak ada apa-apaan. Cuman pas saya pulang gitu ke rumah setelah 2 hari ya, berarti hari ketiga tuh istri saya posisi belum tidur katanya bang. Jadi kayak sebenarnya bukan belum tidur nggak pulas bang jadinya. Dari jam 1 malam ada yang nangis lagi. Nah, ada yang nangis lagi. Istri saya bangun, nggak maksudnya dalam artian udah posisi takut lah gitu. Dia mau bilang WA ke saya, cuman saya nggak aktifin HP gitu. Ternyata dia WA ke saya ngabarin, ini nggak ada gini-gini gitu. Saya nggak baca tuh, karena posisi saya udahlah gitu, karena posisi warkop tuh kalau subuh ramai bang bener. Posisi warkop tuh ramai. Gitu. Jadi kayak saya itu nggak fokus ke nggak fokus ke HP lah gitu. Posisinya baru baca malah pas di rumah. Pasti cerita, ternyata istri itu udah nelfon saya juga, udah WA saya juga gitu. Katanya ditangisin, itu ada 5 menit bang jeda-jeda. Jadi dalam satu malam itu 3 kali. Nah setelah istri cerita ada suara nangis segala macem, nah saya mutusin tuh nggak inilah, bukan yang nggak buka, kayak saya tuh nggak kerja lah gitu, nggak berangkat ke warkop. Saya telepon karyawan saya bilang udah buka aja semampu deh gitu. Buka mau sampai jam 1 atau jam 2 terserah gitu. Semampunya aja lah gitu. Karena posisi saya juga kan belum pernah ini bang. Saya belum pernah ngerasain tidur malam di situ. Saya kan karena jaga malam di warkop. Jadi saya posisinya belum pernah gitu tidur malam di situ. Pulang saya pagi kan habis subuh. Paling itu jam 6 saya udah sampai di rumah gitu. Nah akhirnya saya mutusin buat nggak kerja lah gitu. Jadi kayak buat nggak ke warkop lah gitu. Akhirnya gitu, udah saya, ya itu udah normal lagi karena posisi udah saya tenangin segala macam, udah saya bilang, udah itu cuma pikiran doang, apalagi baru 2 hari gini gitu. Nah akhirnya ngalamin dong saya malam di situ dong, di rumah dong. Saya ngalamin di rumah, saya mikir kan istri udah tidur kan ada saya mungkin ya gitu, posisi udah jam 9 jam 10 malaman, ya itu normal-normal aja gitu. Anak juga saya bercanda-canda sama anak ya normal gimana sih, kayak di kontrakan rumah biasa gitu. Jadi kayak nggak ada di jam 1-an saya karena juga emang biasa begadang kan di warkop juga begadang.
Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada pikiran aneh, saya main game biasa gitu, ngerokok juga biasa di depan gitu. Masuk lagi ke dalam, posisi tiduran gitu kan di kasur gitu. Kan karena kontrakan kan apanya satu dinding tuh. Nah saya dengar ini bang, dengar suara kayak lemari digeser dari kontrakan sebelah. Oke. Itu kan lemari kayu kan posisinya. Gitu. Itu kayak kayu kegesek keramik tuh kan kayak ya suaranya gitulah, kayak krek gitu. Saya sampai mastiin keluar tuh. Saya dengerin di pintu si kontrakan sebelah saya pintuin. Kayak ada orang pindah gitu kan. Ternyata nggak ada bang, posisi dikunci. Saya masuk lagi dong, otomatis saya takut dong gitu kan. Ya gimana nggak takut, posisi nggak ada orang, nggak ada kosong. Itu kayak suara si lemari itu tuh kayak digesek-gesek juga ke tembok sama ke lantai gitu. Oh udah, akhirnya ngalamin sendiri kan saya juga. Apa yang istri alamin, saya ngalamin juga gitu. Ya, sampai nggak lama, ya masih positif saya tuh. Main handphone, lanjutin handphone, main segala macem. Nah nggak lama kayak suara ketawa gitu, perempuan. Kayak ya suara kuntilanak gitu lah. Perempuan lah ketawa gitu. Gitu. Nggak lama, berapa menit, diselengin sama nangis. Itu posisi, saya dibilang ya gemeter-gemeter gitu kan. Karena posisi takut banget bang saya bang. Jujur saya takut itu. Mau panik, saya kepala keluarga juga gitu kan. Saya kepala keluarga kan gitu. Bangun istri juga nanti malah makin takut gitu kan. Apalagi ini saya belum 1 minggu di rumah itu. Udah begini gitu kan. Ya udah merinding saya. Ya baca-baca sebisa saya aja lah, baca-baca doa segala macem biar saya tenang juga gitu. Akhirnya saya mutusin tidur juga nggak bisa tidur, nggak bisa bohong gitu kan karena kebayang-bayang itu. Sekarang saya gimana sih, saya mastiin keluar gitu kan karena suara ini bener-bener banget suara itu gitu. Suara apa namanya ya gesekan itu gitu. Saya udah ya gimana. Ya dibilang panik-panik, takut-takut ya. Yang mutusin tidur aja udah lah, gimana caranya lah itu. Ya besok ke pagi saya, karena karyawan juga nggak buka kemarin kan, sampai jam 2 doang katanya. Ya saya mau nggak mau saya pagi saya buka, normal lah gitu. Jadi posisinya saya jadi datangnya pagi gitu, tukar shift lah sama si karyawan gitu. Jadi kayak saya datang pagi, dia datang malam kayak gitu. Jadi kayak saya yang shift paginya gitu, posisinya kayak gitu. Di warkop normal lah gitu. Saya pikir ada gangguan juga di warkop, ada ganggu juga gitu. Ternyata nggak normal. Ya dagangan juga malah laris gitu kan, malah makin laris katanya. Ditutup aja. Kan karyawan saya yang sampai malam kan, itu malah pelanggan tuh malah kayak apa namanya, kok tutup sih gitu, emang sih abangnya kemana gitu yang ini gitu. Nah, karyawan jelasin, nah, abangnya lagi ada urusan di rumah segala macem. Nah posisi saya apa namanya kan, saya masuk pagi tuh, nah, malam saya pulang lah jam 9 jam 10-an tuh, saya pulang. Nah di rumah bang, anak udah tidur posisinya. Nah itu istri lagi diem aja udah gitu, pegang handphone tapi kayak dingin bang gitu, posisi kayak dingin. Dibilang kayak takut, cuman nggak ngomong juga, sampai saya tegur, kenapa saya bilang gitu. Nah, dia cerita ke saya, habis isya gitu, dia ngisi token kita udah bunyi, udah mau habis, ngisi token listrik. Nah, dia sebelum maghrib memang udah beli token listrik itu. Nah, ngisi habis isya. Nah, posisi saya kan, token kan ini pintu kontrakan. Nah, ini ada jendela gitu. Nah, posisi token listrik itu, panel listriknya di atas jendela gitu. Nah, pas mau masukin angka tuh, pertama kayak ada suara orang jalan cuma 2 langkah doang, keletak gitu doang. Nah, gitu. Nah, tiba-tiba tuh kayak ada perempuan tapi pakai hitam lah bajunya gitu, naik ke atas tangga yang itu dari ini bang, dari jendela gitu pas ngisi gini itu lewat dari jendela. Oke, dari jelas banget kaca ya. Nah itu istri cerita kayak gitu. Nah makanya dia panik, itu mau nelfon saya juga bingung nanti posisinya gitu, karena dia juga sebenarnya nggak mau ganggu usaha saya juga kan juga gitu, apalagi kemarin saya udah nggak full juga, jadi kayak mendem aja gitu sebenarnya dia, makanya dia diem aja tuh. Nah saya bilang mau saya tenangin juga, udah posisinya gimana kayak gitu kan. Belum posisi takut gimana bang, udah kayak ya keringat inilah gimana sih, keringat dingin lah gitu. Akhirnya pelan-pelan saya bilang cerita, saya bilang kenapa, ya kayak gitu. Itu sosoknya hitam gitu bang, tapi perempuan dijelas lihat. Itu naik ke tangga itu, cuman awal cuma kayak 2 langkah doang kletek gitu, ya kayak gitu awalnya. Kayaknya beberapa hari ini ada aja kejadian-kejadian aneh kan gitu. Ya makanya saya bilang saya mutusin untuk jaga pagi di warkopnya gitu. Ya udah normal, istri udah tidur segala macem. Nah besok paginya istri kayak warung aktivitas biasa gitu. Cuman emang jarang ketemu tetangga-tetangga situ. Istri saya sebenarnya orang yang aktif bang. Orang yang sering tinggal di mana tuh pindah tempat, dia gampang cepat bergaul gitu. Nah suatu saat dia lewat situ, justru dilihatinnya aneh sama tetangga-tetangga situ. Nggak tahu anehnya kenapa, nggak tahu gitu. Kayak dilihatinnya kayak aneh gitu dilihatinnya gitu. Tetangga-tetangga tuh nonton anak saya kan baru bisa jalan, dia nonton gitu. Kayak aneh gitu ngeliatnya.
Ya entah aneh, pertanyaan emang aneh. Saya pikir istri saya doang yang digituin sama tetangga. Saya pun sama bang. Kalau saya berangkat atau saya pulang, saya juga kalau emang ada tetangga di depan, saya dilihatinnya begitu banget. Sampai muter tuh orang ngeliatin saya. Sampai balik ngeliatin gitu. Diliatin sinis gitu. Ya entah sinis, entah apa bang gitu. Diliatinnya, posisinya gitu, nggak tahu apa. Ya, sampai maghrib gitu kan. Maghrib, cepetan Neng, baru-buruan masuk Neng katanya gitu. Lah sama ibu-ibu situ, yang depan gerbang tuh ada rumah gitu. Nah, itu orang asli situ, nenek-nenek lah gitu. Nenek bilang, Neng dari mana? Dari warung, buruan masuk ke itu katanya. Ke rumah, emang kenapa Neng? Udah nggak apa-apa, buruan masuk katanya. Masuklah istri ke rumah. Disuruh kayak gitu, ngapor ke saya di rumah. Tadi ada nenek-nenek yang depan katanya. Disuruh masuk kalau maghrib katanya. Buru-buru katanya. Emang kenapa? Nggak cerita. Nah besoknya, istri ke warung lagi gitu. Sore lah posisinya. Gitu. Warung sore. Nah, itu kan namanya keluar gerbang kontrakan saya itu, rumah yang nenek-nenek itu, rumah asli situ. Di sini ada 2 rumah, cuman kayaknya saya orang jarang ke rumah lagi, jarang ada orang ya, kayak kosong terus gitu. Nah, depannya itu kayak ada kontrakan 5 pintu juga. Itu penuh gitu. Itu penuh. Nah, itu punya nenek-nenek itu kontrakannya. Kayak gitu. Nah, istri saya mau ke warung ditegur sama yang warga yang tinggal di kontrakan situ. Tinggal di mana teh katanya gitu. Yang di pojok ya katanya gitu. Belum jawab, dia jawab duluan. Yang pojok ya teh, iya. Dia terus nanya gini yang si ibu-ibu itu, nggak apa-apa teh tinggal di situ. Istri saya bingung dong, ya nggak apa-apa gimana maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa, normal, ya biasa-biasa aja, enak kok, nyaman gitu. Karena istri juga nggak mau nunjukin banget gitu, kayak gitunya. Oh ya udah kalau gitu mah, cuma nanya doang katanya gitu. Nah jalan lah ke arah rumah tuh, masuk belok gang gitu kan. Nah itu ada nenek-nenek itu, punya garam kan di rumah katanya. Nanti kalau sebelum maghrib digaremin depannya. Istri makin bingung posisinya. Makin bingung lagi lah, emang kenapa Bu? Ya garamin aja udah gitu. Ya, sampai istri nyaksiin sendiri maghrib gitu keluar gitu. Ya bener warga sekitar tuh emang lagi garamin itu. Setiap maghrib itu, setiap hari kayak gitu. Ya istri mau nggak mau nurut juga dong gitu. Apa sempat saya ini buat apa gitu garamin kayak gitu, saya bilang gitu, kayak mau ngusir ular saya bilang gitu. Ya enggak, disuruh ibu-ibu itu. Emang saya juga nyaksiin, iya sama, emang kayak gitu. Tadi kan cuma cerita istri kan gitu, maksudnya istri lihat gitu. Ya cuman kan saya aktivitas maghrib, saya pastiin juga, ternyata emang bener. Jadi kayak warga situ tuh naburin garam depan rumahnya gitu, nggak tahu tujuannya untuk apa, kayak gitu. Nah berlangsung beberapa hari lah gitu kan, kayak gitu, beberapa hari istri masuk rumah sakit, gitu, sakit lah posisinya, demam berdarah, dirawat lah istri. Gitu kan, dia masih di rumah sakit dari Bekasi juga lah, saya cari yang nggak jauh karena BPJS lah gitu ya. Nah ditunjuk di beberapa rumah sakit, posisinya kan jaga warkop kan posisi saya gitu. Saya bilang saya nggak bisa jaga terus nih gitu, kayak nggak bisa jaga terus istri. Nah, saya panggil adik ipar lah, adiknya istri, saya panggil dari Bogor untuk bantuin jagain lah. Jadi kalau misalnya dia jaga malam, saya jaga paginya gitu, ya itu ketukeran lah gitu. Karena kan ada anak saya juga gitu, kan anak juga nggak bisa di ini kan, di rumah sakit kan, jadi kayak gantian lah gitu jaganya. Nah posisi jaga siang, nah ada ipar nih di rumah sakit, saya jemput ke rumah sakit, saya bilang ke dia tidur di kontrakan aja ya, saya bilang gitu ke adik ipar ini yang perempuan ini. Ya udah Mas, kayak gitu. Saya anterin ke kontrakan dong habis maghrib tuh. Nah saya titipin anak saya nih ke ibu saya, kebetulan ibu saya kan Bekasi juga tuh, masih dia nggak jauh lah daerahnya gitu. Akhirnya saya titipin ke ibu saya dulu anak saya, balik lagi ke rumah sakit saya gitu. Jam 10 atau jam 11-an lah kurang lebihnya. Nah, adik ipar saya WA saya gitu. Bilang, Mas saya minta pulang katanya. Gitu. Nah, saya pikir pulang kenapa? Saya bilang gitu. Lah kan baru 1 hari yang nginep gitu kan, jaga gitu. Ini juga kan katanya bisa 4 harian sampai trombositnya bagus lah di rumah sakit gitu. Ya ntar Mas apa yang jaga? Dia cuma jawab, Mas saya mau pulang gitu. Udah gitu lagi jawabnya. Mas saya mau pulang sekarang katanya. Cuman saya nggak cerita ke istri, saya bilang ini si ya adik ipar saya bilang ke istri saya mau minta pulang gitu, ada apaan ya, mungkin sekolah kali, saya bilang gitu. Karena masih sekolah kan kelas 3 SMA. Ya udah saya balik lagi dong ke kontrakan dong jam 11 tuh. Saya tanya kenapa minta pulang, saya bilang gitu. Nggak betah di kontrakan apa gimana? Nggak Mas mau pulang katanya gitu. Ya udah akhirnya setelah dia packing barang bajunya dia rapi-rapi lah gitu, masukin ke tasnya. Jam 12-an saya berangkat ke Bogor bang. Oke. Gitu. 12 malam berangkat tuh. Tengah malam itu saya berangkat. Posisi dia udah ini banget gitu. Saya belum nanya juga nih. Belum saya tanya kenapa, dia cuma bilang mau pulang aja gitu.
gitu. Saya berangkat pulang ke Bogor naik motor kan, saya posisinya naik motor berdua dia, saya antar dia ke Bogor, sampai sana ya kurang lebih setengah tigaan sih, setengah tiga subuh gitu. Nah, dari situ mungkin dia mau cerita kali kenapa gitu. Akhirnya saya tanya kenapa minta pulang, saya bilang gitu. Sedangkan tetehnya aja masih sakit gitu. Terus dia bilang ke saya gitu, jangan bilang ke ibunya, maksudnya mertua saya gitu, jangan cerita. Gitu, jangan cerita kalau dia nggak betah katanya gitu. Ternyata sama juga dia. Digangguin juga sama gitu, justru lebih parah malah. Masuk ke rumah gitu kan, kontrakan normal biasa gitu, kayak dia ganti baju habis rumah sakit, mandi segala macam, tiduran santai, nggak tidur posisinya gitu, nggak tidur karena emang ya anak perempuan gimana sih di kontrakan sendiri, nggak serem aja pasti agak takutnya gitu, apalagi kayak gini. Akhirnya dia cerita ke saya gitu, pas posisi lagi tiduran kayak ada yang jalan di depan bang. Itu jelas banget, apa kayak suara sepatu gitu. Cuman dia pikir ya orang kali gitu, karena dia kan nggak tahu itu kosong bang. Dia nggak tahu posisi, saya juga nggak cerita gitu. Saya nggak cerita juga, pokoknya pulang ke kontrakan aja gitu kan, kayak gitu. Saya nggak ceritain gitu. Jadi dia mikir masih normal. Terus nggak lama lagi main handphone lagi, katanya tiduran, nggak bisa tidur juga dia, dengar suara nangis juga. Emang terornya nangis lah situ, nangis terus pasti godaannya tuh, ditangisin juga. Sempet WA ke istri saya, cuman istri saya kan handphonenya mati di rumah sakit posisinya juga. Emang istri nggak fokus ke handphone lah. Ternyata sempet WA ke istri, cuman nggak dibalas, akhirnya WA ke saya gitu. Cuman saya responnya udahlah nanti deh gitu, karena posisi saya juga ya masih di rumah sakit kan gitu ya, mungkin WA karena apa, jadi nggak saya baca banget lah gitu. Sampai dia nelpon tuh terakhir itu, akhirnya dia cerita lagi, akhirnya kayak ada 2-3 orang lah ngobrol, cuman bergumam gitu, kayak gitulah gitu, kayak yang nggak jelas lah gitu, nggak tahu bahasa apalah kata dia gitu. Dia cerita saya kayak gitu. Terus akhirnya nggak dua orang itu suaranya berbarengan bang, kayak dia bilangnya sih suatu kantor lah, saya pikir sih kayak Hills gitulah, yang ada haknya lah gitu. Nah itu tuh bolak-balik dari bawah ke atas. Saya tanya, ngintip nggak, lihat nggak, enggak, pokoknya posisi itu aja gitu. Terus habis itu kayak ada yang ketawa gitu, posisi kayak ketawa ke bawah angin, posisi ke bawah angin gimana sih. Nah dia udah nggak berani, makanya telepon saya gitu. Saya cerita pun masih merinding nih ceritanya, kayak gitu. Ya saya bilang ada ya, emang saya juga ngalamin, istri saya juga ngalamin, ya ada ipar gitu. Tadi saya ya udahlah gitu, mau gimana, saya pikir nggak digoda, ternyata digodain juga, makanya dia nggak betah tuh karena itu. Nah itu yang justru lebih parahnya dia itu, kayak lebih dari 1 orang malah bolak-balik ke itu katanya. Terus kayak ada orang yang ngomong nggak jelas itu sih, nggak tahu ngomong apa gimana, kayak posisi kayak ada yang depan rumah tuh rame aja depan kontrakan itu, yang dia dengar gitu kan, ya orang naik ke tangga itu kayak gitu. Nah dari Bogor saya tahu udah nganter kan gitu, udah saya bilang ke adik saya, udah tenang, kalau bisa jangan cerita ke tetehnya gitu, ke istri saya gitu, karena posisi lagi sakit kan gitu, jadi jangan cerita lagi. Akhirnya saya udahlah, dia masuk, saya pulang kan. Saya pulang juga ke rumah sakit kan, karena posisi masih jaga istri kan gitu. Karena istrinya tahu kan posisinya mau pulang aja gitu, nggak cerita apa-apa juga kan gitu, karena WA juga istri, posisi HP-nya mati kan gitu. Saya balik ke rumah sakit kurang lebih jam 5 lah, jam 5-an lah gitu, sampai rumah sakit. Saya udah ngebut, pokoknya dari Bogor tuh saya agak ngebut lah, jam 5-an, setengah 6-an lah sampai rumah sakit itu. Akhirnya saya bilang nih, kalau untuk jaga kan, saya bilang istri juga nggak ada yang jaga. Tadinya kan adik kalau nggak pulang gitu, kalau nggak takut kan, yang buat gantian saya kalau saya ke warkop dia yang jagain gitu. Ternyata udah nggak ada, ya udah saya telepon karyawan saya bilang seperti yang gua bilang deh gitu, lu jaga dulu deh warkop gitu, sekuat lu deh gitu. Saya telepon kayak gitu. Jadi saya bilang karena saya mau jaga istri dulu lah gitu, istri lagi sakit segala macam. Sebenarnya dia tahu gitu, cuman saya belum bilang kalau saya nggak jaga gitu, jadi nggak mau saya kasih tahu dulu gitu. Ya setelah itu 2 hari berselang, istri udah bisa pulang karena trombositnya segala macam udah bagus segala macam, cek darahnya juga udah oke segala macamnya. Akhirnya kita putusin balik lagi ke kode normal ya, balik lagi ke kontrakan lagi gitu. Ya saya juga aktivitas sudah normal lagi, ke warkop lagi segala macam kayak gitu. Nah setelah saya udah mulai dagang lagi segala macam, ya istri juga aktivitasnya normal dong di rumah, ya belanja pagi segala macem gitu. Nah suatu saat, nenek-nenek ini pas pagi-pagi tuh, ya setelah after 2 hari inilah, 2 hari setelah istri dari keluar dari rumah sakit,
Nah, istri udah mau belanja lagi ke warung pagi-pagi, nah, nenek cerita gitu. Nah, ceritanya sama kayak apa yang diceritain yang waktu itu orang kontrakan cerita juga gitu. Saya pikir negatifnya mungkin menakut-nakutin gitu. Karena kan kontrakan dia kan yang 5 tuh kontrakan dia juga tuh, punya dia. Saya pikir nakut-nakutin biar kita pindah ke kontrakan dia gitu. Cuma saya tahu kontrakan dia penuh juga gitu. Jadi kayak nggak ada niatan untuk sabotase lah gitu. Jadi kayak emang real cerita aja gitu. Dan nanya ke istri saya, "Neng, kemarin 2 hari nggak kelihatan kemana gitu. Saya sakit bu gitu," kata istri saya gitu. "Emang sakit kenapa?" Gini-gini, "demam berdarah bu." Oh gitu. Terus akhirnya dicek lagi, ada gangguan nggak kayak gitu. Kayak gitu. Nah, saya bingung gangguan apa bu maksudnya. Jujur aja kalau ada gangguan katanya gitu. Jadi ibu nanti bisa ngasih tahu segala macam kata nenek itu. Ya cerita dong pengalaman dia, pengalaman saya ke nenek yang rumahnya depan kontrakan saya itu. Cerita segala macam. Ya dia digodain ini, ditangisin gitu, sampai ada yang orang jalan, orang kayak kontrakan kosong tapi geser-geser, lemari digeser-geser gitu, ya suara apa namanya gedoran pintu segala macam, itu udah hal biasa. Nah, setelah si istri ngobrol-ngobrol gitu kan, apa namanya ditanya-tanya soal diganggu apa enggak gitu, cuman istri juga kayak masih nahan kan, karena posisinya juga diceritain banget juga kan kita tinggal di situ gitu. Udah setelah itu istri aktivitas normal lah gitu, karena emang juga habis sembuh juga, jadi ke main-main sama anak gitu, istirahat. Nah saya pulang posisi habis maghrib tuh saya pulang tuh, habis jaga saya pulang jaga warkop, posisi istri baru habis sakit. Saya bilang udah tidur aja, dipaksain tidur saya bilang gitu. Posisi anak juga alhamdulillah tidurnya cepet ya, jadi habis isya tuh anak suka udah tidur gitu. Nah, jam 8-an istri juga nggak lama, saya bilang isya tidur lah, tidurin lah gitu, atau ambil nonton ambil tidur lah. Saya mau ngerokok kan, karena saya ngerokok tuh harus di luar ya, karena ada anak kan. Posisi saya kayak biasa kayak waktu itu saya awal-awal yang saya bilang tadi, yang saya ngerokok gak ada gerbang tutup tuh, gerbang tutup sendiri. Nah saya posisi di situ lagi. Nah, karena saya juga pikir kan, udahlah gitu, karena udah ada aja kan gitu, udah capek jaga istri sakit segala macem, warkop, udah saya ngerokok posisi sambil ngopi tuh di luar kayak gitu. Normal aja saya ngeliat main handphone gitu normal gitu. Cuma kayak ada angin kenceng kayak blubuk gitu, kayak suara itu nggak kibaran di anduk kayak di brek gitu. Saya pikir udahlah mungkin warga kali ya gitu, atau orang lah gitu ngebrakin anduk atau gimana. Saya nggak pikir panjang itu. Terus nggak lama tuh ya emang anginnya normal aja, angin biasa gitu. Nah itu tiba-tiba bang kayak ada ini dari atas bang. Apa tuh? Ya kain putih itu terbang gitu. Saya ngeliat dari sini posisi ke atas gini. Udah saya mau posisi nengok ngebalik udahlah gitu. Saya udah langkah tuh. Itu jelas banget putih banget itu, kain putih. Nah itu setelah yang suara itu, setelah suara saya bilang tadi orang ngebutin itu kain putih gitu. Jadi bilang burung itu nggak mungkin. Posisinya kayak itu kain sih gimana sih? Kayak permadani gitu terbang itu. Cuman emang agak cepet ya. Saya emang kalau ngambil posisi udah kaku, udah gitu. Karena emang dia duduk di situ aja nggak ada apa-apa, saya udah takut kan, apalagi kayak gitu. Posisi emang tegang juga gitu. Saya lari jadi itu ke dalam rumah bang. Saya banting itu gubrak segala macem, itu rokok, kopi segala macem. Saya tinggalin di luar gitu kan, saya tinggalin di luar. Ya gimana sih kayak buru-buru ngunci segala macam gitu. Nah istri kaget juga kan dengan suara saya apa kayak orang ketakutan kan gitu. Nanya ke saya, kenapa pak? Kata gitu. Udah nggak apa, udah tenang gitu. Kenapa gitu? Dia bilang gitu. Saya jelasin dong akhirnya gitu kan. Nah itu memperkuat istri, minta ini gitu, minta pindah gitu, ya gitu. Jadi kayak dia bilang kayak benar kan segala macam gini, makanya pindahnya segala macam gitu. Ya saya pikir tahan dulu lah, kuat-kuatin dulu lah, karena gitu saya kan udah bayar kan 3 bulan saya di situ, bayar 3 bulan langsung gitu, posisi terakhir di situ. Terus segala macam istri maksudnya udah kayak udah ngeluh banget segala macam. Saya juga panik juga posisi kan gitu. Panik lah gitu posisinya, udah yang ngomong ke istri juga udah gimana sih, posisi habis ngerokok lari kayak dikejar anjing gitu lah posisinya gitu, karena saking takutnya gitu kan, ya merinding juga, ya udah nggak ada artinya merinding mah gitu, karena gimana sih takutnya setakut sejadi-jadinya gitu, udah karena saya nyaksin pakai mata kepala saya sendiri gitu. Nah gitu, istri segala macam kita ngobrol-ngobrol, saya jelasin, istri juga saya kasih apa namanya ya kepastian lah kalau emang ada sesuatu yang janggal lagi. Mau pindah-pindah cuman kan harus ada proses cari dulu dong, kan nggak bisa pindah sekarang kita harus pindah gitu. Kayak kita walaupun kita tinggal bawa badan, seenggaknya kan saya bawa magicom, barang-barang lain kan saya bawa
Jadi nggak mungkin dong saya langsung pindah hari itu juga kayak gitu. Nah gitu. Nah di posisi kita lagi ngobrol gitu, istri kan sholatnya alhamdulillah ya gitu. Sholatnya alhamdulillah juga nih waktu lah gitu. Nah itu tuh posisi ditaruh di deket kayak meja kecil deket kasur lah gitu. Meja plastik lah gitu, meja anak saya itu kayak ada sajadah sama dibuntel gitu, sajadah sama mukena lah. Mukena dibuntel sajadah gitu. Nah, itu sajadah tuh kayak ada yang lempar bang ke arah pintu kamar mandi gitu. Sekuat-kuatnya angin itu nggak bisa bang kayak gitu, nggak bisa bang. Itu kelempar itu isi udah nangis itu udah nangis sejadi-jadinya. Cuman yang gimana caranya saya tetap tenangin posisi ada anak biar anak nggak bangun gimana. Ya namanya kepala keluarga gimana caranya saya harus tahanin dulu kuat-kuatin. Ya normal lah tidur dulu segala macam, tidur dulu tenangin dulu baca doa segala macam. Ya saya sholat malam dong saya buat tenangin itu gitu. Saya sholat malam buat tenangin. Ya saya juga istri udah nggak berani tuh. Saya sholat udah nggak usah segala macam. Udah banyak doa aja saya bilang deh kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu gitu, siapa sih yang nggak mau normal lah gitu hidupnya gitu kan. Kok dalam waktu beberapa bulan ini ada aja gitu godaannya ya, termasuk isi sakit segala macam. Ya saya udah berpikir positif lagi buat ya aktivitas normal lah. Saya udah jualan lagi segala macam. Ya 2-3 harian gitu. Nah hari apa tuh ya, Kamis atau Jumatnya gitu ya, Jumat kalau nggak salah. Saya pulang pagi itu kan, saya udah normal jaga malam lagi posisinya gitu. Saya pagi pulang habis subuh. Jam 5 saya pulang tuh, saya bilang gitu. Saya pulang. Nah di rumah tuh buka pintu istri udah nggak ada di rumah. Pas saya cek lemari juga, baju anak sama baju istri itu tinggal beberapa doang udah. Sisanya udah dibawain. Pakai tas gede yang orang kayak pulang kampung tuh, ya tas gede gitu. Udah nggak ada itu tasnya juga segala macam. Saya cek di atas lemari kan naruhnya nggak ada itu. Udah nggak ada. Akhirnya saya telepon dong di mana gitu kan. Diangkat tuh sama dia bilang di mana? Dia bilang di Bekasi. Di rumah ibu saya. Kenapa gini-gini? Udahlah katanya gitu. Udah nggak kuat segala macam, capek lah katanya gitu. Capek karena otak juga kayak digoda, dihantuin lah dengan hal-hal goib kayak gitu. Dia udah nggak kuat banget gitu. Nah, akhirnya dia cerita sebelum dia balik gitu sorenya ngobrol lagi sama ibu-ibu nenek itulah gitu. Ngobrol lagi gitu. Ngobrol dia neng gini-gini digarmin kalau bisa mandiin siramin air kembang katanya. Itu yang istri udah nggak masuk logika istri sebenarnya sih. Jadi kayak kok harus kayak gitu harus disiram, kita tinggal di situ harus nyiramin kok air kembang, itu udah nggak logika. Dan ternyata si nenek itu cerita ke istri saya yang buat istri saya tuh udah nggak kuat banget itu. Apa katanya bang? Itu kan yang punya kan orang asing kan gitu rumah itu. Jadi pas beli tanah tuh asal emang itu ternyata bekas kuburan tua gitu bang. Ada 3 gitu, dan salah satunya itu korban yang katanya palanya bagaimana gitu, diputusin lah yang perempuannya ini gitu. Nah si nenek itu benar-benarnya sempat kasih tahu ke si bule ini yang punya, istrinya orang Indonesia ya, dia sempat cerita juga gitu, maksudnya kalau bisa diangkat dulu gitu makamnya sebelum bikin kontrakan ini. Cuman kata si suaminya yang orang asing ini udah nggak percaya gitu-gituan kan kalau orang mereka gitu. Jadi kayak ya udahlah bangun aja gitu. Dan padahal pun kayak yang pembangunan juga kan, yang bangun itu kan sampai 2-3 kali ganti tukang. Karena katanya alasannya digoda juga sampai nggak kuat juga. Ternyata kayak gitu. Nah istri udah semakin nggak kuat gitu. Akhirnya saya cerita ke ibu itu, nenek itu cerita pengalaman, tadi kan nggak mau cerita. Akhirnya cerita juga. Ya benar itu mungkin perempuan yang itu katanya. Ya ceritain ya kisah yang kita itu tadi, kita masih sok tegar lah gitu ke tetangga tuh, ke ya sekitar itulah kita masih itu. Nah akhirnya nenek bilang ya makanya coba bayangin kontrakan ini murah loh, ibu 800.000 katanya. Nggak ada AC, nggak ada apa, kosong gitu. Sedangkan ini nggak jauh sama punya ibu, cuman fasilitasnya lengkap. Tapi kan bayangin cuma neng yang ngisi di sini sama suami katanya. Gitu. Ibu udah wanti-wanti sebenarnya gitu kayak gini-gini. Cuman neng bilang nggak apa-apa katanya segala macam. Nah itu yang mutusin istri buat udah nggak kuat lagi. Makanya mutusin buat kayak ya udahlah gitu, buat ke rumah mertua lah gitu. Nah posisinya setelah saya habis nelfon istri itu, saya bilang udahlah nanti istirahat dulu kan, posisi habis jaga malam kan, ya turun shift lagi jaga malam. Saya istirahat tuh, saya tidur gitu. Posisi masih pagi kan itu. Ya namanya saya balik kan habis subuh. Nah posisi udah jam 6-an lah gitu.
Saya tidur kan segala macem. Nah, tiba-tiba saya kagetnya bangun kok udah malam tiba-tiba gitu. Kayak udah gelap gitu, Bang. Nah, terus kayak ada suara apa namanya gerbang kebuka gitu kan. Nah, saya coba keluar, saya intip dari jendela gitu kan, posisi saya intip dari jendela itu kayak orang lari, tapi yang satu kayak pakai baju zaman dulu tuh nggak? Baju zaman dulu gitulah, kayak baju yang coklat-coklat gitulah, baju zaman dulu lah intinya gitu, baju kayak ya udah lusuh banget. Nah, tiba-tiba orang satu pakai jaket hitam tuh bawa ini Bang, bawa kayak gitulah, kayak lah gitu, bawa ngejar ke atas begitu. Ya saya kaget tuh sontak dong, ya kan? Saya balik lagi ke kamar, buat tidur lagi gitu. Ya, tiba-tiba ternyata mimpi saya alhamdulillahnya gitu. Saya pikir nyata itu. Ternyata di gambaran saya tuh kayak nyata banget itu. Saya cek bener malam apa siang gitu kan. Saya buka itu ternyata masih siang gitu. Saya beresin, saya packing baju segala macam yang sisa itu aja udah. Sebawanya aja itu masih ada tuh kayak apa namanya. Barang-barang nggak saya bawa semua tuh. Ya kayak ya termos, piring segala macam, magicom nggak saya bawa. Baju-bajunya saya bawa dulu lah ke rumah ibu saya dulu lah gitu. Buat saya balik ke ibu saya lagi gitu. Nyusulin istri gitu kan. Nah kayak gitu. Nah sampai di istri saya pikir sampai di ibu saya maksudnya gitu ya. Saya ceritain segala macem. Ibu saya juga udah nggak heran juga sebenarnya sih mahal kayak gitu, namanya hal gaib gitu kan. Cuman namanya cerita kan sama orang yang digambarin kan nggak separah mungkin gitu. Jadi kayak nganggapnya biasa aja gitu kan. Cuma saya bantu jelasin juga ke istri segala macam. Ya udah akhirnya istri bilang bener kan gitu. Kalau itu udah parah banget gitu. Akhirnya istri ya kata ibu ya udah tidur sini aja, sini juga kan cuma ada adik saya 2 orang sama ibu saya gitu. Sedangkan rumahnya besar juga itu situ. Karena kan adik saya juga satu jarang pulang tuh gitu. Kayak gitu paling ya ibu saya cerita paling ya kadang kalau hujan tuh bukan asbes sih jatuhnya tuh kayak apa sih namanya atap rumah gitulah kayak asbes tapi yang plastik. Jadi kalau kena angin tuh yang gubrak. Nah gitu kalau kena angin tuh ya kalau hujan posisinya kayak gitu. Kayak udah mau copot lah gitu. Ya udah paling itu doang sih paling ya nggak ada ya aman lah kata ibu juga nggak pernah ada gangguan kayak gimana sih gitu. Ya tapi setelah 3 hari Bang gitu ada Bang malah. Posisi hujan gede tuh jam 11 malam itu jam-jam enak tidur lah pokoknya gitu. Nah itu tuh asbes, pokoknya kalau asbes itu yang plastik itu asbes plastik itu kalau kena hujan tuh kan pasti berantakan tuh, agak rusak lah gitu ya, agak kegeser-geser gitu. Nah itu saya tidur segala macem, paginya ibu saya nanya ke saya bangunin gitu. Kamu benerin asbes nggak? Kata gitu. Saya jawab enggak, saya bilang gitu. Ya saya rajin banget gitu kan, mau naik ke atas gitu buat benerin asbes gitu. Ya saya jawab mungkin adik saya kali gitu kan gitu. Nah tadi saya nggak pulang gitu. Nah ibu saya sempat motoin sebenarnya posisi asbesnya itu. Sempat motoin posisi asbesnya yang posisi kondisi rusak sama kondisi benernya gitu. Ya, sampai beberapa hari berselang saya nyaksiin juga gitu. Hujan lagi besoknya. Gitu. Malam-malam lagi hujan besok lagi. Ibu saya manggil, tuh posisi rusak lagi katanya. Itu rusaknya berantakan Bang. Kayak itu kan emang udah copot ya. Asbes copot itu, kalau kena angin itu buyar gimana sih? Pasti bolong gitu. Bolong ke bawah itu si asbes itu, pasti bolong lah gitu. Itu kondisi di semi tingkat lah untuk jemur doang. Gitu. Jadi kayak posisi untuk ibu saya naik jemur gitu. Posisi tangganya tangga besi gitu lah gitu. Kayak gitu. Posisi besi itu kena angin berantakan lagi Bang. Gitu. Posisi berantakan lagi. Ibu saya bilang, "Tuh, posisi berantakan aja gitu." Oh ya udah besok dibenerin deh. Saya rencana mau benerin sebenarnya gitu. Besok paginya, pagi lah kita bangun lah jam 7-an saya bangun ibu saya. Manggil istri saya gitu. Istri saya manggil, bangunin saya akhirnya. "Pak bangun Pak," gitu. "Mama manggil tuh." Gitu. "Kenapa Mah?" saya bilang gitu. "Itu asbes kamu benerin lagi?" "Enggak," saya bilang gitu. Itu posisi udah bener-bener rapi lagi Bang, rapi lagi jadi-jadinya. Gitu, kok bisa rapi lagi? Adik saya ditanya juga, bukan dia juga. Apalagi dia gitu, anak muda gitu, mana mau benerin gitu. Itu rapi lagi Bang. Itu posisinya rapi lagi. Pokoknya kayak apa sih? Ya di luar nalar lah, kayak asbes yang kena angin, kena hujan udah geser, maksudnya udah geser semua Bang, udah ke pojok sini semua. Tiba-tiba paginya tuh rapi lagi. Itu kejadian nggak sekali Bang, itu terus Bang dalam 1 bulan itu. Itu terus berulang gitu lagi. Apa kayak kok jadi begini gitu maksudnya. Sampai satu saat saya ke warkop nih, maksudnya saya ke warkop kan gitu. Saya buat mutusin kerja, maksudnya kayak normal lah gitu, saya ke warkop gitu. Nah ibu saya mutusin buat
ini gitu, kayak foto posisi lagi benernya gitu. Takut nanti sore hujan nih posisi lagi bener gitu. Untuk ngasih lihat ke saya sama ke adik saya gitu. Nah itu tiba-tiba pas lagi di kamera gitu, itu tuh kayak ada genderuwo hitam gitu bang. Tadi saya bilang bukan genderuwo, cuma yang bilang ibu saya itu genderuwo gitu. Itu kayak di jemuran gitu, posisi lagi atas gini, itu tuh kayak ada sosok hitam lah gitu. Ke foto gitu. Cuman pas di galeri, pas mau dibuka, itu tuh hilang, geser sendiri gitu di galerinya. Gitu. Aku saya tanya, mah mana fotonya? Nggak ada, mama hapus segala macam. Karena posisi takut gitu. Nah saya bilang kalau ibu saya bohong, kepentingannya nggak ada, ngapain bohong ibu saya bohong gitu. Jadi kayak nggak ada kepentingan untuk cerita segala macam hal-hal bohong gitu. Posisi ibu saya juga cerita juga, saya tahu ibu saya lah gitu. Ya insya Allah lah gitu ya, insya Allah ya emang ya orang taat juga lah gitu, taat ibadah juga gitu. Jadi kayak tadinya juga dia juga nggak mau percaya juga hal kayak gituan, kayak gitu. Akhirnya dia foto segala macem, kayak udah dicek di galeri gitu tuh ada gitu. Cuman pas mau dibuka itu geser sendiri, hitamnya itu hilang. Tapi ibu saya lihat jelas tuh kayak foto orang gimana sih, kayak orang motoin orang gitu. Itu tuh sosoknya jelas, mukanya udah bener hitam gitu. Cuman ibu saya udah nggak mau lihat gitu. Pas moto udah foto jebret kayak gitu. Karena dia pasti tahu tuh ada orang di situ. Itu hitam tinggi gede. Dan itu juga, ya itulah setelah itu juga. Nah kita akhirnya punya kesimpulan, adik saya, ibu saya mikir ya yang benerin atap tuh si genderuwo itu. Ya mungkin rumahnya dia mungkin di situ. Kalau nanti hujan makanya dia dibenerin lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin ya kadang malah kalau abis hujan itu atap nggak rusak, posisinya mungkin lagi dibenerin sama dia. Jadi kayak ya kita beranggapan yang benerin dia udah gitu, yang penunggu situ, si genderuwo itu. Satu saat kita ya bukan ngumpul lah, ya normal lah kayak keluarga biasa. Habis maghrib kita pesan tuh, adik saya pesanin makan, tapi yang pesanin pacarnya gitu. Pesanin makan pakai GoFood. Posisi pacar adik saya masih kerja nih dia, masih kerja. Mas segala macam nih saya pesanin GoFood gitu. Nanya ada berapa orang ya, pesan dong gitu dong segala macam. Pesan segala macam, datanglah si ininya apa namanya datang dong pacar si adik saya gitu kan. Setelah pesan GoFood datang ke rumah gitu segala macam. Belum datang mas, belum. Nelfon ke nggak lama GoFoodnya nelfon ke pacar adik saya gitu. Mbak ini bener mbak alamatnya kata gitu. Bener gimana mas katanya? Namanya gitu kuil setan di titiknya gitu. Nanya ke mama saya, nanya ke saya, mas ini kuil setan. Di situ emang saya lihat nggak ada baca kuil setannya, cuman di Gojeknya kuil setan. Di Gojeknya bacanya kuil setan gitu. Kuil setan. Kuil setan. Dibaca di Gojeknya. Mbak ini bener mbak, segala macam kuil setan titiknya. Enggak pas sesuai map aja gitu. Diantarin lah ke situ. Yang terima ibu saya. Serem banget bu rumahnya titiknya kuil setan nanti gitu. Kata gitu. Oh enggak, ibu saya nggak tahu deh namanya masa kuil setan katanya namanya gitu. Ya nggak tahu lah. Ya besok ya langsung kita cek dong saat itu juga dong. Gitu. Adik saya ngecek juga, pacarnya ngecek juga di map itu. Lokasi itu nggak ada kuil setan. Kita cek sekitar nggak ada namanya kuil setan gitu. Di situ nggak ada. Di situ tuh ada laundry ya sekitar situ adanya kayak tukang gipsum gitu ya nggak ada itu kayak gitu. Oke, setelah kejadian itu akhirnya saya bilang ke ibu saya gitu kan. Jadi ngingetin kayak waktu itu adik saya juga. Kenapa tuh bang? Gitu, adik saya gitu. Akhirnya adik saya cerita kan gitu. Adik saya cerita juga gitu. Waktu itu kan posisi saya belum tinggal di situ kan gitu. Posisi cuma berdua sama ibu saya doang, adik saya itu gitu. Jadi adik saya pulang kerja, pas pulang pintu dikunci sama ibu gitu. Gitu. Padahal sebenarnya kunci itu naruh tuh kita pasti kalau nggak di dekat tempat sendal, kalau nggak di bawah keset gitu biasa nyimpan gitu kan. Karena ada gerbangnya juga, jadi orang juga nggak mungkin ngambil lah gitu. Nggak mungkin tahu. Nah cuman ada yang ngetok dulu gitu tanpa nanya ke ibu, posisi ibu ada apa enggak gitu. Tiba-tiba ngetok, ada yang bukain bang. Nah itu dia jelas lihat ibu saya, gitu. Waalaikumsalam baru pulang gitu, baru pulang mah gitu. Kayak ibu saya ngomong gitu, ibu saya nggak ngomong nggak jawab apa, masuk kamar langsung gitu, kunci pintu lagi gitu. Nah dia saya juga nggak berpikir aneh-aneh, ya karena dia lihat itu ibu saya gitu kan, ibu dia lah gitu. Buka pintu, ya udah tutup pintu, ya dia ganti baju segala macam, nyuci muka, tidurlah dia, gitu. Ya nggak berselang 1 jaman lah gitu, 1 jam lah gitu. Ada yang ngetok lagi pintu dari luar gitu. Nah, itu ternyata ibu saya yang ngetok. Nah, ada saya kaget dong. Lah, mah baru pulang katanya gitu. Tadi bukan siapa katanya. Bukan gimana katanya. Lagi mama aja buka apa namanya? Kuncinya kan taruh di depan katanya gitu. Di depan situ. Ya, mama buka kira mama kamu juga nggak ada katanya gitu. Kira kamu udah pulang, udah motor ya kan gitu.
Nah, tapi ternyata kunci masih ada di dalam situ. Di dalam yang kunci itu. Kan posisi di dalam rumah juga kunci udah ada, emang ada juga. Gitu. Kunci yang secara terus, kamu masuk lewat mana? Ya masuk sini mama yang bukain nanti gitu. Dan mama baru pulang ngaji gitu. Kalau mama sempat bilang siang mama mau ngaji kata mama saya ngomong gitu ke adik saya. Ya kayak debat-debatan lah gitu. Ya karena ya mungkin debat ya antara takut sama panik juga. Ya sedangkan mama bilang itu kunci serepnya masih ada di situ bang, di tempat-tempat sendal itu. Terus kamu masuknya gimana gitu kan? Ya udah akhirnya mereka masuk ya cerita-cerita ngobrol segala macem. Orang katanya gue tuh lihat sendiri mama tuh masuk ke kamar gitu untuk tutup pintu mama gitu masuk. Habis itu normal lagi. Karena anehnya gitu pertanyaannya, ya dia masuk dari mana kalau kunci masih di luar dan itu nyokap juga itu kondisi udah kekunci gitu, masih kekunci gitu, kayak gitu. Nah itu kan adik saya cerita gitu kan, cerita kayak gitu, ya memperkuat lagi memperkuat maksudnya ya yang kejadian-kejadian kayak gini gitu. Ya ditambah juga ternyata istri juga nggak cerita juga karena posisinya di rumah mertua, istri cerita juga ternyata, gitu cerita. Sama juga, cuman ini ngelihat jelas gitu. Dari kamar adik saya yang kosong ke arah kamar mandi masuk gitu. Itu nenek-nenek. Ngelihat lagi, cuman istri kuat-kuatin karena ada mertua segala macam dia jadi biar nggak ini. Dan kayak lebih ya udahlah gitu. Mau gimana gitu kan. Banyak kejadian aneh yang kita alamin gitu kan. Ya akhirnya ngumpulin lah beberapa keluarga lah, sama saudara. Ya buat yasinan lah. Ya doa-doa bareng lah gitu. Ya alhamdulillahnya lah ya yang tadinya ada goda-godaan yang nampakin yang yang ketawa nangis ya itu udah alhamdulillah udah nggak ada lah gitu. Ya cuman mungkin sesekali kayak suara-suara kayak buka-buka pintu itu mah udah biasa lah dari rumah-rumah orang yang nggak angker pun ada pasti kayak gitu. Ya alhamdulillahnya ya sampai sekarang juga ya udah tenang lah gitu, udah nggak ada yang parah banget lah gitu. Jadi udah normal lah gitu. Ya alhamdulillah sih gitu. Jadi cerita yang horor yang saya ceritain kayak gitu, yang pengalaman pribadi, pengalaman istri saya, pengalaman ibu saya, ya alhamdulillah ya udah cukup tenang lah intinya gitu, hidup lah gitu. Udah nggak begitu banget keganggu sih gitu. Oke, Bang Irfan, itu kan abang tadi bilang kontrakan udah bayar 3 bulan ya. Itu abang tinggal di situ berarti udah berapa lama tuh? Abang langsung pindah ke rumah ibu? Udah 3 bulan? Belum 3 bulan bang itu. Itu baru jalan sebulan lebih lah. Waduh. Jadi kayak baru sebulan, semingguan lah gitu. Oke, terus ya, itu gimana tuh kontrakannya tuh? Akhirnya saya over kontrak bang. Oh. Saya foto, saya posting di Facebook, saya posting. Facebook daerah Bekasi lah, daerah grup sekitar lah gitu. Saya nggak sebut daerahnya ya. Di posting di grup daerah itu, ada nih 2 perempuan yang mau over kontrak. Dia komen ke saya, minta nomor WhatsApp segala macem. Jelasin Pak tempatnya gimana gini-gini gitu, bebas apa enggak segala macam. Saya juga nggak tanya dong dia kerjanya apa, yang penting saya bilang Mbak yang penting punya KTP nanti lapor RT, saya bilang gitu. Nanti saya antar juga lapor RT-nya gitu kalau mau pindah. Saya bilang mah ini kontrakan anggap masih 1 bulan lagi, sebenarnya masih 1 bulan setengah gitu sebenarnya. Cuma saya bilang udah bayarnya 1 bulan, saya bilang gitu. Kasih ke saya 1 bulan aja gitu, jadi kayak seharga 1 bulan gitu, jadi saya nggak nggak kasih lebihan gitu, jadi saya kurangin lah gitu, biar cepet juga gitu kan. Tapi saya nggak ini bang, nggak ngomong ke dia gitu, kalau ada gangguan-gangguan gitu. Oke. Gitu. Ya gitu. Tapi dia ngalamin juga gangguan apa enggak? Nah kan setelah dia bayar ke saya, dia transfer ke saya tuh, hari itu juga transfer, dia bilang besok malamnya mau langsung minta kunci katanya. Saya bilang setelah dia transfer, ambil aja kunci ini, saya bilang. Cuman barang saya masih ada, kayak magicom, galon, beberapa baju lah, di karung lah, saya setengah karung gitu. Sama kayak ya sendok-sendok gelas saya bilang. Cuma saya bilang kalau sendok gelas pakai aja, saya bilang gitu, kayak ke dia gitu. Cuman ini kan galon, magicom, ada kipas kecil lu bekas di warkop kan. Saya bilang nanti saya bawa, cuma saya titip dulu. Saya bilang kan saya nggak mungkin bisa bawa pakai motor kan. Gitu ya mungkin ya pakai motor juga mungkin bisa bolak-balik. Nah rencananya mau saya bawa tuh ya 4 hari deh gitu. 4 hari mau saya ambil sama adik saya gitu, pakai motor lah gitu. Cuma saya minta jeda 4-5 hari deh, saya titip dulu gitu sebagian barang saya. Nah yang mbak ini 2 ini perempuan ini, ya nggak apa-apa mas, katanya udah nggak apa-apa aman gitu. Ya setelah 4 hari saya mau niat ambil barang, mbak ada di rumah nggak? Ada, cuman katanya habis isya di pulang kerja. Oh ya udah gitu, saya balik ke sana, 2 atau ada berdua si mbak yang over ke saya gitu, mbak saya mau barang jelasin gini-gini. Akhirnya dia tiba-tiba nanya gitu ke saya gitu kan,
lah Mas ini ada apa ya gitu di kontrakan ini. Nah ada apa gimana Mbak, saya bilang gitu kan. Gitu. Mas ada gangguan nggak Mas selama Mas tinggal di sini gitu, ada gangguan setan segala macam. Saya bilang nggak ada Mbak, saya bilang itu. Dia cerita ke saya, sama juga gangguannya kayak orang jalan naik tangga ke atas, ditangisin juga, ketawa, ada kuntilanak ketawa juga, sama ini temannya kesurupan. Dia cerita ke saya, temannya ada juga, akhirnya keluar temannya dari dalam tuh, temannya keluar juga cerita ke saya, katanya dia kesurupan pas ngambil air. Temannya ini tiba-tiba kayak gelasnya tuh kayak mau dibanting kayak brak gitu, jeng gitu, cuman nggak pecah. Kata gitu, dia ditanya sama temannya, kamu lo kenapa gini gitu. Dia cuma jawab, gua aus gitu. Terus tiba-tiba kan ditampar, disiram sama air itu sama temannya itu, sadarlah dia. Gitu. Terus saya bilang, saya emang nggak ngalamin itu semua Mbak, saya bilang. Saya nggak sama sekali nggak ngalamin hal kayak gitu. Ini baik-baik aja kok, saya bilang gitu. Saya kan pindah karena saya mau pindah aja gitu. Saya bilang gitu, yakin Mas nggak ada Mbak, saya bilang gitu. Dan dari situ udah saya ngemasin barang-barang saya itu sama adik saya itu posisi. Udah saya packingin, udah saya bilang Mbak, saya minta izin pamit lu. Ya mungkin tuh mah apa namanya ya Mbak mungkin bawa ya ke bawah kali ini nempel dari luar kalau ke dalam Mbak gitu. Tapi jujur saya emang nggak ada Mbak gitu. Terus saya saking takutnya dia banyak nanya lagi, udah saya packing buru-buru, saya jalan pulang udah dari situ. Gitu. Daripada nanti dia minta duitnya balik kan gitu. Balik lagi. Iya, makanya saya nggak ceritain aja udah gitu. Udah biarin aja lah gitu. Ada juga ngomong gini gitu, lu tega banget tuh sama tuh orang katanya. Ya mau gimana gitu kan, ya, bisnis juga ini gitu kan, duit gitu, biar nggak rugi-rugi banget gitu maksudnya. Tapi kontrakan itu masih ada Bang sekarang? Ada masih. Oh, kosong apa gimana? Apa masih ada isinya? Katanya pernah ada yang ngisi gitu, pasangan juga, cuman nggak sampai sebulan katanya. Oke. Gitu. Saya kan istri kan kayak kalau lewat kan nanya ke itu sayur yang biasa dibeli kan. Gitu. Tinggal di mana sekarang gitu. Ya katanya sama juga kemarin tuh ada yang ngontrak nggak sebulan katanya. Suami istri. Oke. Gitu. Ya mau gimana gitu kali serem. Padahal itu ke jalan raya itu nggak jauh. Itu juga depannya tuh pusat jajanan juga. Kan ada di daerah Bekasi ya. Itu ada komplek yang besar juga lah gitu. Kayak ada makan-makan kekinian lah gitu. Mie apa yang kekinian gitu. Yeah. Itu nggak jauh dari situ padahal. Kalau nggak gitu mas saya mungkin ya tahunan di situ. Oke. Nah tapi kalau anak gimana Bang tuh, itu selain abang dan istri, anak sempat ngalamin gangguan juga nggak? Namanya anak kecil kan katanya tuh masih ya itulah masih bisa ngelihat lah gitu kan, ya bisa ngeliat yang halus-halus gitu. Itu kalau anak abang pada saat itu gimana? Kalau anak saya sih alhamdulillahnya nggak yang rewel gimana, cuman ya kalau ditinggal mandi, istri saya mandi tuh gitu kan, karena saya juga posisi kerja kan di warkop itu. Nah, kalau ditinggal bentar tuh istri yang ngeliatin dari kamar mandi tuh anaknya main sendiri gitu, kayak apa namanya, kayak kalau posisi belum bisa ngomong ya waktu itu, belum bisa ngomong jelas, cuma kayak ke atas gitu, nunjuk-nunjuk ke atas gitu, terus berangkang nyamperin kayak diajak main, dipanggil-panggil gitu doang gitu sih. Alhamdulillahnya nggak ada yang nggak bikin nangis sih gitu. Cuman saya dari om saya udah dengar kalau sebenarnya anak lebih bahaya kalau nggak nangis katanya, dibanding yang nangis. Kalau nangis udah jelas dia nggak betah minta pergi, dibanding dia yang nyaman sama setan itu katanya. Kayak gitu. Ya cuman saya pikir kan kalau saya kan anak rewel berarti nggak betah gitu kan. Ya anak saya nyaman-nyaman aja, cuman ya godainnya gitu, ya sering main-main sendiri gitu. Kayak diajak main lah gitu. Kayak gitu. Oke, nah itu kan tadi di kontrakan ya Bang Irfan ya. Kalau di tempat usaha abang sendiri nih di warkop, itu ada gangguan nggak, apa aman di situ? Ya kalau warkop sih gangguannya kayak ya apa namanya ya, kita nyari gelasnya ada lagi tuh hal biasa gitu kan. Saya kan kelas ngitung gitu kan, saya mau nyari udah ambil gelasnya tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba ada lagi, itu hal biasa lah gitu. Ya paling godaannya kayak godaan ini sih, godaan orang lah, dimaling lah apa. Oh, sempat kemalingan juga? Sempat kemalingan, makanya saya kan tadi karyawan saya kan baru tuh, baru terjun di warkop, makanya saya mutusin dia siang, saya malamnya gitu. Karena saya ya laci diambil duitnya gitu kan. Ya untung nggak banyak lah gitu. Handphone saya lagi rame juga, nggak fokus tuh, saya bikin apa segala macam. Handphone udah raib aja hilang gitu. Udah ada orang sih kalau malam Bang. Apalagi kalau udah ke pagi gitu, ada aja udah gitu. Oke, kalau gitu Bang Irfan, terima kasih banyak udah berbagi kisah pengalamannya bareng saya. Oke, sama-sama Mas ya. Oke, untuk teman-teman semua, jadi kita udah dengerin kisah horor dari Bang Irfan ini.
buat teman-teman semua yang mungkin sama juga nih lagi ngekos bareng keluarga, bareng istri, ya semoga kalian aman-aman aja ya. Tapi kalau kalian ngerasain juga nih hal-hal yang sama pas tinggal di kontrakan, coba ceritain nih di kolom komentar. Oke, kalau begitu sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.